wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Pimpinan Cabang atau PLT beserta para jajarannya, khususnya di Kecamatan Sidoarjo, yang kami hormati Kepala SMK Muhammadiyah SMK Program Keunggulan beserta SMK Pusat Keunggulan beserta para jajarannya, Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di perjalanan tadi sempat mengelola emosi, maksudnya mengatur supaya tenang, banyak wirawiri itu, karena sebenarnya undangannya kan 4:30, tapi saya baru 1 jam kemudian bisa sholat. Tapi tidak apa-apa, yang penting ketemu, karena memang bertemu ini menjadi syarat Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita, amin. Allah akan memperpanjang umur kita, amin. Dan yang terakhir adalah Allah akan memberikan rezeki bagi kita semuanya. Nah, hari Sabtu kemarin maraton, Jumat saya di Unima, Sabtunya di Blora, terus hari Ahadnya di UMS. Ada satu rangkaian yang menarik menurut saya. Sebelumnya juga di SMK Muhammadiyah di Pantayan itu. Jadi apa itu MADM? Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Jadi coba itu bisa googling sekarang yang update terkoneksi itu bisa di googling. Jadi muqaddimah. Jadi yang saya sampaikan adalah muqaddimah. Kalau Pak Muslim mungkin pernah dengar, karena sempat saya bahas dulu, tidak saya bahasakan MADM, tapi ngaji tafsir Al-Fatihah. Nah, di MADM itu ternyata ada 3. Jadi kalau kita mau bermuhammadiyah atau berislam secara kafah, jadi berislam secara kafah itu intinya ada 3 menurut Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pertama, manusia itu harus bertauhid, karena dengan tauhid itu adalah awal dan sekaligus muara dari pengabdian. Awal yang menjadi motivasi, landasan, dan sekaligus tujuan di akhir. Sampai apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Gus Bahak memberikan motivasi kepada jamaahnya, jamaah online-nya itu, jamaah yang online itu, saya sering juga dengarkan, hidup itu sebenarnya hanya 2, sholat dan menunggu waktu sholat. Kalau Muhammadiyah itu hanya 3 menurut Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Pertama, bertauhid. Bertauhid itu kapan? Sejak kita di dalam rahim, kita menyaksikan dan berjanji bahwa Allah adalah Rabb, Allah adalah As-Samad, Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi pengakuan uluhiyah, pengakuan rububiyah, dan pengakuan rohamudiyah itu sebenarnya kontrak bertauhid itu ketika kita dalam rahim ibu kita. Sampai kemudian kita dilahirkan di lingkungan yang baik, besok sampai akhirnya meninggal dunia dalam naungan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Itu hidup kita itu sing macam-macam perwujudannya. Ada jadi presiden, ada yang jadi DPR, MPR, sampai mungkin kalau di struktur paling bawah itu sampai RT misalnya. RT itu semua menurut saya akan mulia manakala di dalam hatinya ada kalimat tauhid. Kalau tidak tauhid, debu itu betul rugi, besok itu di akhirat itu komplain sama malaikat. Dulu perasaan saya kan jabatannya banyak ya, kata Allah, kata malaikat, ya kamu dulu motivasinya bukan karena Allah, bukan karena aku, motivasinya yang lain, tujuannya adalah yang lain.
Maka yang saya suka di Muhammadiyah itu pertama yang dibereskan adalah tauhid. Karena tauhid itu yang akan membuat manusia itu mulia dan sebaliknya manusia itu menjadi rendah. Jadi bukan yang lain loh. Tauhid. Tauhid itu, nah itu hebatnya Allah. Jadi kejahatan tidak tampak, tapi kejahatannya sangat-sangat buruk adalah tidak mengakui adanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau melakukan perbuatan tidak dimotivasikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Nah, kemarin di Blora juga saya sampaikan bahwa kenapa Allah memberikan rahmat kepada kita. Dan organisasi Muhammadiyah ini sudah 109 tahun ini, salah satu yang diperjuangkan adalah kalimatullah yang ulia, yaitu memuliakan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya SMK, SMA, SD, SMP, kalau itu tidak menanamkan tauhid, maka kita gagal. Sengaja program apa tadi? Pusat. Nah harusnya built-in harus. Ya, anak-anak itu akidahnya harus kokoh. Maka pembiasaan kita seperti ini bagus sekali. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu terima kasih sudah tahu. Masya Allah ini kelihatannya sederhana tapi ini mulia dan sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pernah itu dalam periode Fathul Makkah yang pertama ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Makkah, itu orang Quraisy mempunyai tradisi atau kebiasaan membangga-banggakan perbuatan yang utama. Kalau di Muhammadiyah itu ya membanggakan di sekolahnya unggulan, nah gitu-gitu. Kira-kira gitu. Oh ini UMS punya gedung ini. Oh ini di mana Malang punya ini. Itu ternyata di mana-mana ada. Gitu kalau keluarga ya anak saya kan gitu ya, anaknya si Anu. Ini dan itu manusiawi di mana-mana ada. Nah, suatu ketika sahabat menceritakan, ya Rasulullah kami ini mempunyai tradisi dan kebiasaan yang sangat hebat, sangat luar biasa. Yaitu ketika ada setelah Fathul Makkah ini orang-orang berhaji, kami sambut ya Rasulullah. Sebagaimana kami menyambut seperti Rasulullah balik ke Makkah dari Madinah. Terus kami berikan makan selama ibadah haji, kami muliakan. Ada yang mau tinggal di rumah saya sediakan. Terus Rasulullah menjawab, maukah kamu aku tunjukkan perbuatan yang lebih mulia dari itu, yang lebih utama dari itu? Rasulullah menjawab, yaitu beriman pada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu lebih mulia dari jihad, dari perang, dari sedekah, dari bangun ini. Apalagi kalau diniati riya, pamer, bangga, tapi menegasikan Allah itu sangat menimbulkan kemurkaan. Maka Bapak Ibu, di mukaddimah yang pertama anggaran dasar Muhammadiyah itu adalah hidup manusia harus apa? Bertauhid. Pertama. Dan yang kedua, hidup manusia itu harus bermasyarakat. Jadi di mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, jadi kita tidak boleh cuek dengan kondisi di masyarakat. Contoh, misalnya gini, bangun masjid dipakai sendiri, jamaah sendiri, misalnya itu kan nggak boleh. Iya teman, diadani dewi terus dia soleh sendiri itu boleh enggak? Enggak boleh. Bangun masjid sendiri, pakai uang sendiri, adzan sendiri, jamaah sendiri. Boleh enggak Bapak? Enggak boleh. Jamaah sendiri. Iya. Misalnya ini yang bangun kan saya. Enggak boleh. Maka kita harus mengajak
masyarakat, atau sebaliknya kita menyatu dengan masyarakat. Itu rumus yang kedua. Terus yang terakhir, hidup itu harus adil. Nanti saya rangkum dalam surat Al-Fatihah. Jadi isinya itu. Nanti ada pikiran pokok, tapi saya selalu menyampaikan 3 kalau nanti pikiran pokoknya itu ada 7. Tapi 3 nih, bisa ulang. Manusia harus apa? Bertauhid. Nomor 2 apa? Manusia harus bermasyarakat. Nomor 3 adalah hidup itu harus adil. Adil dengan diri sendiri, dengan keluarga, dan macam-macam. Nah sekarang dalilnya ini. Yang setelah di Muqaddimah itu ada Al-Quran, yang dipilih adalah surat Al-Fatihah. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran, surat pertama apa yang dibaca? Surat apa? Al-Fatihah. Nah Bapak Ibu nanti kalau buka di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, itu yang pertama adalah surat apa? Al-Fatihah. Karena meskipun Kiai Haji Ahmad Dahlan, meskipun Allah menurunkan sekian ayat itu, tetapi Allah menempatkan Al-Fatihah itu di depan. Maka kemudian para ulama berpikir, kenapa ini kok Al-Fatihah ditaruh di depan? Ternyata inti dari Al-Quran itu ada di Al-Fatihah. Inti dari pergerakan Muhammadiyah itu sebenarnya adalah menjabarkan surat dari apa? Al-Fatihah. Padahal yang populer kan apa? Al-Ma'un ya. Padahal tidak kalau menurut Muqaddimah. Yang populer kedua adalah surat Al-Asr. Karena memang itu dipraktekkan berulang-ulang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau belajar Islam, belajar bahkan Imam Syafi'i juga begitu. Sudah kurang berapa menit ini? Masih 7 menit. 7 menit, alhamdulillah. 2 menit? Beda-beda. Oh iya, udah saya ikut yang 2 menit aja. Sing cepat. Iya, biar berkemajuan. Jadi makanya kita besok Idul-Fitrinya ikut tanggal berapa? 21 pelosok. Baik, nah, kita akhiri karena tinggal 2 menit. Jadi Bapak Ibu di Al-Fatihah itu pertama kan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah kataba ala nafsahu rahmah. Allah menyebut dirinya adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu apa maknanya Bapak Ibu? Itu sekaligus berdimensi 2, optimisme. Yang kedua adalah apa? Menjadi pribadi yang dermawan. Allah menyebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kalau kita mempunyai segunung, 2 gunung, 1000 gunung dosa, maka Allah innallaha ghafurur rahim. Itu adalah wujud dari Ar-Rahman. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dalam kitab Sajaratul Ma'arif dijelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim, kalau kita berakhlak sebagai hamba Allah yang Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kita harus menjadi pribadi yang dermawan. Nyak karo nyok. Nyok apa? Nyak dan nyonya. Kalau nyok mana? Apa? Nyok itu loh, bahasa Jawa itu apa? Romo, dermawan. Dermawan. Jadi enggak. Jadi maksimal itu 30% atau 1/3 dari kekayaan. Jangan semua. Di nyah-nyahnya itu tetap dibatasi di 30% dari kekayaan yang dimiliki. Pernah misalnya Sayyidina Umar itu mau mensedekahkan semuanya untuk perang, itu dilarang. Nah, terima kasih. Alhamdulillah, demikian untuk yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita. Amin. Dan kita terbebas dari siksa api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipimpin dulu. Monggo kita langsung aja untuk baca doa berdoa. Allahumma syukur wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya
selalu meratapi, menikmati takjil malah membatalkan.